Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Inggi Putri Wiantika dengan NIM 240951187 dan di sini saya berasal dari kelas A. Adapun tujuan saya mengerjakan ataupun membuat video ini untuk memenuhi tugas Case-Based Learning 3 dari mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur. Di sini saya mengambil bakteri Salmonellosis. Adapun tema ataupun judul yang saya muat yaitu penyakit pulorum akibat infeksi bakteri Salmonella pulorum pada ayam. Sebelum itu, adapun kajian masalah yang saya angkat yaitu di Indonesia, isu keamanan pangan menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah. Salah satu kasus yang tengah marak dibicarakan yaitu insiden keracunan makanan dalam program makan bergizi gratis ataupun MBG. Di mana data per November 2025, total kumulatif kasus keracunan makanan mencapai lebih dari 15.000 kasus. Dan Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu BPOM melaporkan bahwa dari kasus-kasus yang dikonfirmasi melalui laboratorium, salah satu penyebabnya adalah kontaminasi bakteri Salmonella sp melalui produksi olahan pangan, ayam, dan telur. Dari sana dapatlah latar belakang dari CBL ini dibuat, di mana kasus keracunan pada makanan olahan hewani seperti ayam dan juga telur bisa disebabkan oleh bakteri Salmonella dari hewan karena penyakit ini merupakan penyakit yang zoonosis. Dan salah satu bakteri Salmonella yang menginfeksi ayam adalah Salmonella pulorum yang bersifat sangat menular, terutama menyerang DOC dan menyebabkan kematian tinggi serta penurunan produksi telur pada ayam dewasa. Adapun tujuan dari CBL ini dibuat yaitu mengetahui latar belakang bakteri Salmonella dan hubungannya dengan Kesmafet karena berkaitan langsung dengan masyarakat itu sendiri. Lalu kita juga mengetahui mengenai bakteri Salmonella terkhusus Salmonella pulorum, mengidentifikasi bakteri Salmonella pulorum, dan mengetahui akibat infeksi bakteri Salmonella pulorum pada ayam dan organnya. Selain itu, kita juga dapat mengetahui upaya pemecahan masalah dan langkah apa yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan ini. Selanjutnya adalah pembahasan, di mana yang pertama adalah gejala klinis. Nah, apa sih sebenarnya gejala klinis yang terjadi apabila ayam kita ataupun unggas kita itu terinfeksi bakteri dari Salmonellosis ini, di mana akan terjadi gejala diantaranya mata tertutup, kelihatan mengantuk, jengger kebiruan, lalu bergerombol di satu tempat, nafsu makan itu akan berkurang, diare putih atau coklat kehijau-hijauan dengan gumpalan seperti pasta, lalu terjadi kelemahan nih pada kaki, sayap, menggantung dan berwarna kusam, lalu terjadi lumpuh karena artritis juga, dan sesak napas, lalu ada pembengkakan pada sendi, hambatan pertumbuhan pada ayam yang bertahan hidup juga. Nah, selanjutnya karakteristik. Adapun karakteristik dari bakteri ini yang pertama yaitu bentuknya langsing, di mana termasuk pada gram negatif, non-metil, tidak membentuk spora, tidak berkapsul, fakultatif aerob, dan mampu bertahan di tanah hingga 1 tahun. Dan bakteri ini juga mempunyai ukuran lebar 0,3 sampai 0,5 mikron dengan panjang 1 sampai 2,5 mikron. Umumnya terdapat dalam bentuk tunggal dan jarang membentuk rantai lebih dari 2 sel. Untuk pertumbuhannya sendiri akan optimum pada temperatur 37 derajat Celcius. Selanjutnya adalah patogenesis dari bakteri ini. Adapun patogenesis dari bakteri ini itu bisa melalui vertikal ataupun horizontal. Melalui jalur vertikal yaitu tepatnya pada jalur transovarial, yaitu penularan dari induk ayam betina kepada anaknya melalui telur. Sedangkan pada fase horizontal, di mana di sini penularan bisa terjadi melalui kontak langsung, yaitu antara unggas yang secara klinis sakit dengan ayam karier ataupun ayam sehat. Untuk pemeriksaannya sendiri, kita bisa melalui AMPM dan juga pengecekan lingkungan. Melalui AMPM sendiri, kita bisa melalui swab kloaka, feses, terus juga telur, termasuk telur yang mengalami menstruasi itu sendiri, dan juga anak ayam. Dan secara postmortem ataupun secara yang lebih dalam, itu bisa melalui swab dari lasi dan organ, di mana organ ini kita dapat mengamati dari hati, jantung, pulmo, ginjal, limfa, ovarium, lalu juga saluran usus ataupun sekung, kantung kuning telur, dan telur itu sendiri. Selanjutnya, kita juga dapat mengawasi melalui jaringan hewannya, isi usus ataupun sekumnya, dan kelenjar getah bening yang ada pada ayam tersebut. Nah, selain pada AMPM sendiri, kita juga dapat mengamati lingkungannya, di mana pada sekam, pakan, air itu pasti terdapat bekas ataupun sampel yang dapat dan bisa digunakan.
Di sini kita juga dapat mengecek bulu, lalu juga debris kandang. Kita juga dapat swab lantai kandang, peralatan kandang, sepatu kandang, lalu juga swab debu, swab tempat penetasan telur, bisa melalui lapisan X-ray, jangkauan telur pecah, dan sebagainya. Kita juga dapat swab dari peti pengangkut hewan ataupun swab kendaraan transportasi hewan itu. Selanjutnya, untuk patologi anatomi itu sendiri, kita dapat mengamati perubahan anatomi pasca mati pada anak ayam dan juga mengamati pada organ dalamnya. Yang pertama dulu kita amati pada anatomi pasca mati pada anak ayam. Yang pertama, terdapat kantung kuning telur yang tidak terabsorpsi, hati mengalami pembesaran, kadang menempati hampir seluruh rongga abdomen itu sendiri, lalu juga terdapat konsistensi hati lunak ataupun lumat. Warna hati berubah menjadi kuning kehijauan, terdapat jejas nekrotis pada permukaan hati, dan hati juga sering diliputi eskudat ataupun berfibrin yang juga menutupi organ lain di rongga abdomen. Pada lapisan subscapular dan parenkim hati tampak petechiae, femorrhagis ataupun titik-titik pendarahannya. Di mana di sini terdapat pecahnya pembuluh darah hati sering terjadi sehingga darah dapat mengisi rongga abdomen itu sendiri. Selanjutnya, perubahan anatomi pada organ. Nah, di sini kita dapat mengamati bagaimana sih perbedaan dari anatomi pada organ yang normal ataupun ayam normal dengan ayam yang terinfeksi dari bakteri Salmonella Pulorum sendiri. Yang pertama yaitu jantung mengalami dilatasi ataupun distorsi, terdapat jejas berbentuk nodul putih keabu-abuan pada jantung, perikardium menebal dan terjadi penimbunan cairan fibrin di bagian dalam maupun luar, limfa membesar dan menunjukkan jejas nekrotik, nodul putih kecil dengan ditemukan pada pankreas, paru-paru, otot, gisart, dan dinding sekum. Dan di sini sekum juga mengandung lubang-lubang perkejuan di dalam lumen, dan usus juga menunjukkan plak putih dan pembengkakan. Ginjal mengalami pembesaran, degenerasi, dan nekrosis. Di slide selanjutnya di sini kita dapat melihat bahwasanya pada gambar terdapat gambar hati dan jantung normal dan hati dan jantung yang sudah terinfeksi dari bakteri Salmonella Pulorum itu sendiri. Dan di sebelah kanan juga dapat dilihat bahwasanya terdapat gambar hepatitis granulomatosa multifokal, di mana terlihat sebagian nodul putih yang menonjol berukuran 1,5 mm pada hati ayam. Dan di samping miokarditis nodular akibat infeksi Salmonella enterica serotype Gallinarum biovar pulorum. Selanjutnya di sini juga ada foto patologi makroskopis ovarium, oviduct dan adnexa ayam dengan adanya terjadinya ooviritis. Selanjutnya ada splenitis granulomatosa multifokal yang ditandai dengan nodul putih yang menonjol berukuran 1 hingga 5 mm pada ayam dewasa. Setelah kita mengetahui tentang gejala, lalu juga bentuk ataupun perubahan yang terjadi dari ayam normal ke ayam yang terinfeksi ataupun infeksius dari bakteri Salmonella Pulorum, kita harus tahu bagaimana cara memecahkan masalah ini. Yang pertama, kita harus mengetahui pencegahannya terlebih dahulu sebelum ayam kita bisa terdampak oleh bakteri Salmonella Pulorum itu. Pertama yaitu membersihkan kandang secara menyeluruh secara rutin, membasmi patogen dengan menyemprotkan cairan asepto secara rutin juga, menggunakan peralatan yang bersih, memberikan pakan ayam yang bernutrisi. Apabila dalam pencegahannya itu ternyata kurang baik dan ayam ataupun unggas yang kita miliki itu sudah terkena dan terinfeksi bakteri Salmonella Pulorum, kita dapat mengatasinya dengan cara memberikan obat antibiotik seperti Coxilin, Mycomas, Neotramisin ataupun Tetra sesuai dengan resep dokter. Nah, di sini kita juga bisa melakukan pemusnahan apabila penyakit sudah pada tingkat yang sangat parah untuk menghancurkan siklus hidup bakteri yang ada. Dan di sini kita juga harus memastikan bahwasanya kita melakukan pemusnahannya itu di tempat yang jauh dari ayam yang sehat untuk mencegah kontaminasi bakteri itu sendiri. Dan di sini saya memberikan catatan bahwasanya untuk penggunaan antibiotik diharapkan sesuai dengan petunjuk dokter hewan, dan apabila hewan terdampak bisa berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter hewan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini yaitu penyakit pulorum pada ayam yang disebabkan oleh Salmonella Pulorum merupakan penyakit bakteri penting pada unggas karena menimbulkan mortalitas tinggi, terutama pada anak ayam serta kerugian ekonomi yang signifikan. Meskipun Salmonella Pulorum ini bersifat host spesifik pada unggas dan jarang menyebabkan penyakit klinis pada manusia, keberadaannya tetap berpotensi menjadi sumber kontaminasi pangan dan lingkungan sehingga memiliki relevansi dalam konteks zoonosis secara tidak langsung dan melalui rantai produksi unggas. Adapun saran yang dapat saya berikan yaitu diperlukan penerapan biosecurity yang ketat, pengawasan kesehatan unggas secara rutin, serta pengendalian Salmonella pada peternakan untuk menurunkan resiko penyebaran penyakit pulorum ini. Selain itu, penanganan dan pengolahan produk unggas yang higienis serta edukasi masyarakat mengenai keamanan pangan saya rasa sangat penting guna mencegah kemungkinan penularan bakteri Salmonella dari unggas ke manusia.
Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dari tugas CBL 3 mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya harap terdapat saran dan masukan yang positif agar laporan kedepannya akan lebih baik lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Om Santi 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 Om.